Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fi din, azakumullah. Kita masih melanjutkan bab syurutis shalah dari kitab Zadul Mustaqni, dan kita masih berbicara anwa'ul intiqalat, macam-macam perpindahan niat, di macam-macam perpindahan niat. Yang pertama yang sudah kita sebutkan, idzan wa inna wal munfaridu al-i'timam. Seseorang yang salat sendirian, kemudian di tengah-tengah salatnya dia merubah niatnya menjadi makmum. Jadi seorang yang salat awalnya salat sendirian, kemudian di tengah-tengah sholatnya dia merubah niatnya menjadi makmum. Baik, ini boleh. Yang sudah kita contohkan, kalau seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat, dia mungkin mengira sudah ditegakkan jamaah. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah dia sholat, ada jamaah banyak yang masuk ke masjid. Kemudian mereka menjalankan sholat jamaah, maka kita yang lagi sholat sendirian, di tengah-tengah sholat kita langsung kita rubah niat kita untuk menjadi makmum dengan jamaah yang baru. Terus bagaimana kalau kita sudah dapat 2 rakaat, jamaah baru ngawali 1 rakaat, hingga nanti kalau kita sudah dapat 4 rakaat dan jamaah itu berdiri untuk menjalankan rakaat yang ketiga dan keempat, kita bisa salam duluan, atau bisa pula tahiyat akhir nunggu salam bareng-bareng dengan mereka. Baik, ini diperbolehkan. Seseorang yang mengawali sholat sendirian, di tengah-tengah sholatnya berubah niat menjadi makmum, boleh. Kemudian yang kedua, perubahan niat dari sholat sendiri menjadi imam. Awalnya sholat sendirian, di tengah-tengah sholat merubah menjadi imam. Ini boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sholat malam, di tengah-tengah sholatnya datang Ibn Abbas menjadi makmum. Hingga ini diperbolehkan. Di tengah-tengah sholat, kemudian seorang yang asalnya sholat sendirian merubah niatnya menjadi imam, boleh. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau misalnya kita masuk ke masjid, kemudian ternyata jamaah sudah selesai, ada mereka yang masuk misalnya masih menyelesaikan sholatnya, kemudian kita langsung jadi makmum bagi orang itu, boleh. Dengan kisahnya Rasulullah bersama Abdullah bin Abbas, bolehnya perubahan niat dari orang yang sholat sendirian menjadi imam di tengah-tengah sholatnya. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, yang ketiga, perubahan niat dari makmum menjadi munfarid. Orang yang asalnya sholat jamaah menjadi makmum, di tengah-tengah sholat kemudian merubah niatnya menjadi sholat sendiri, boleh ini kalau ada udzur. Kemarin sudah dicontohkan beberapa udzur. Kalau imamnya
terlalu panjang sholatnya, keluar dari sunnah. Nah, boleh kemudian seorang merubah niatnya sholat sendirian, menyelesaikan sendiri sholatnya. Atau kemudian sholatnya makmum itu lebih sedikit dibandingkan imam. Tadi contoh yang pertama tadi. Nah, jadi mengawali sholat sendirian, di tengah-tengah sholat ada jamaah, dia langsung gabung. Berarti sholatnya makmum lebih sedikit dari sholatnya imam. Maka boleh kemudian dia memisahkan diri, merubah niat dari makmum menjadi sholat sendiri. Baik. Atau juga udzur yang lainnya. Nah, seseorang di tengah-tengah sholat kemudian merasa mau muntah, cepat segera harus dimuntahkan misalnya. Mungkin ini imam lagi dalam keadaan sujud. Nah, yang terakhir, kalau nunggu sampai selesai imam, wah ini lama, keburu muntah ini. Langsung dia berniat untuk memisahkan diri, berniat untuk sholat sendiri, kemudian dia bangkit, kemudian dia sujud yang kedua, kemudian dia tahiyat akhir, kemudian salam, langsung keluar. Tidak ada masalah karena ada udzur. Baik. Ikhwani fillah azakumullah, dan mungkin itu kemarin yang membahas kita yang paling akhir poin tersebut. Nah, dan juga kita sebutkan masalah yang terakhir kemarin, kalau seorang sudah berniat memisahkan diri dari imam, kemudian sebelum dia mengakhiri sholatnya udzur itu hilang, apakah boleh kemudian dia balik menjadi makmum? Boleh. Nah, yang kita contohkan kemarin, kalau seseorang misalnya masbuk, kemudian imamnya di rakaat yang ketiga imamnya salam, kurang satu. Dalam keadaan itu misalnya sholat 4 rakaat, misalnya itu sholat maghrib, ada makmum masbuk, masuknya di rakaat yang kedua. Nah, tatkala imam dapat 3 rakaat, baik, imamnya salam. Nah, dikira itu rakaat yang keempat. Makmum masbuk ini berdiri karena melanjutkan sholatnya. Tatkala dia berdiri, tentunya dia sudah merubah niatnya. Dari awalnya tadi dia sebagai makmum, sekarang sholat sendirian karena dia melanjutkan sholatnya. Nah, ternyata makmum atau imam yang sudah salam itu ada yang ingatkan, ini sholatnya kurang satu. Nah, kemudian imam melanjutkan sholatnya, berdiri lagi melanjutkan sholatnya. Ya, terus ini bagaimana? Masuknya sudah kadung berdiri untuk menyelesaikan sholat dia. Nah, kalau dia tahu ini imamnya berdiri lagi untuk menyelesaikan sholatnya, dia kembali merubah niatnya, yang awalnya makmum berubah menjadi munfarid, sekarang dirubah lagi menjadi makmum. Nah, dia sudah terlanjur berdiri menyelesaikan rakaatnya, ternyata imam yang tadinya salam ada yang ingatkan, ini kurang satu. Imam yang melanjutkan, dia balik mengikuti imamnya. Nah, ini boleh. Baik, ikhwan fillah azakumullah. Nah, kemudian kita masuk jenis yang keempat dari perubahan niat di tengah-tengah sholat. Baik, ini tidak disebutkan oleh mu'allif rahimahullah. Ini disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah. Al-intiqal min imamah ila al-infirad. Perubahan niat yang awalnya imam menjadi sholat sendirian. Nah, awalnya dia sholat menjadi imam, di tengah-tengah sholatnya dia rubah niatnya menjadi sholat sendirian. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Naam. Bagaimana ini surahnya? Bagaimana contohnya? Imam kok di tengah-tengah sholatnya kemudian merubah niatnya menjadi sholat sendiri? Bagaimana? Mengkasihan makmumnya. Nah, misal ikhwani fillah azakumullah, sholat jamaah, jamaahnya cuma satu, makmumnya cuma satu. Nah, ada 2 orang sholat jamaah, makmumnya cuma satu, sehingga dia mungkin berdiri di samping kanannya. Nah, di tengah-tengah sholat makmumnya batal. Nah, otomatis dia nggak punya makmum, dia sendirian. Berarti dia sekarang merubah niatnya dari imam menjadi munfarid. Nah, ya, jadi makmum satu batal lagi di tengah-tengah sholatnya. Baik, ini surah gambaran perubahan niat yang asalnya dia jadi imam
di tengah-tengah sholat dirubah, nah menjadi munfarid, sholat sendirian. Ini boleh. Baik. Atau kemudian dua orang sholat jamaah. Nah, di tengah-tengah sholat mungkin makmumnya nganggap ini imam ini kepanjangan sholatnya ini. Nah, misalnya sholat maghrib dia membaca suratul Baqarah. Mungkin imamnya makmumnya cuma satu tok, konco dhewe. Jadi dipanjangkan suratnya. Nah, tapi ternyata ini nggak paham situasi. Makmumnya juga ini punya keperluan mendesak. Wah, ini imamnya kepanjangan, saya tak sholat sendiri aja. Nah, otomatis makmumnya ini langsung di tengah-tengah sholatnya merubah niatnya. Asalnya makmum menjadi munfarid, sholat sendirian karena imamnya kepanjangan. Nah ini imamnya ngelihat makmum satu-satunya sholat sendirian, akhirnya dia juga merubah niatnya. Awalnya imam menjadi sholat sendiri, akhirnya sendiri-sendiri sholatnya. Nah ini dua-duanya boleh. Jadi perubahan niat dari imam menjadi munfarid boleh. Baik, surahnya, gambarannya itu. Nah, dan Allah alam shawab, apakah terjadi seandainya jamaah itu banyak lebih dari satu? Nah, imamnya tiba-tiba sholat sendirian di tengah-tengah sholat, Allah alam. Apakah ada atau tidak, Allah alam. Yang jelas itu boleh. Nah, tapi nanti membuat kacau jamaah. Nah, tiba-tiba imamnya sholat sendirian. Baik. Ini khonifdina azakumullah. Kemudian sekarang yang kelima, jenis perubahan niat yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa in akhrama imamul hayyi biman akhrama bihim na'ibuhu wa 'ada na'ibu mu'tamman sahha. Jika takbiratul ihram imamul hayyi, jika ada imam tetap. Nah, jadi ini ceritanya imam rawatibnya terlambat. Jamaah sudah terlanjur diimami imam pengganti. Nah, kemudian masuk takbiratul ihram, imam tetapnya ini karena dia terlambat, tentunya niatnya jadi makmum. Ya, niatnya jadi makmum. Baik. Kemudian di tengah-tengah sholat mungkin imam tetapnya atau imam penggantinya dia mungkin tahu, nah ini ada imam tetapnya, maka imam tetapnya itu bisa di tengah-tengah sholat langsung mengambil alih posisi imam. Nah, jadi imam rawatib kalau dia itu datang terlambat, maka boleh di tengah-tengah sholat langsung menggantikan imam yang sedang berjalan sholatnya. Nah, kalau dia imam rawatib. Baik. Ini sebagaimana kisahnya Rasulullah SAW tatkala Abu Bakar Siddiq mengimami sholat. Di tengah-tengah sholat Rasulullah SAW datang, kemudian beliau menjadi imam. Nah, beliau menjadi imam. Ini boleh. Baik. Terus bagaimana kalau makmumnya sudah dapat 2 rakaat? Soalnya tadi kayak kita sebutkan tadi. Nah, nanti baik imamnya melanjutkan, jamaahnya ada 2 pilihan. Bisa tahiyat akhir, nunggu salam sama imam bareng. Nah, imam sampai selesai, atau kemudian memisahkan diri, salam duluan. Nah, ini boleh. Dan sekali lagi ikhwan fillah azakumullah, nah, dan mungkin kita ingatkan pertimbangan situasi dan kondisi. Nah, kalau misalnya jamaah itu jahil bil ilm, nah, ya jangan serta-merta langsung dipraktekkan, nanti bingung jamaahnya. Nah, ini orang baru datang kok langsung jadi imam, misalnya dalam keadaan sholat sudah berjalan. Nah, jadi sholat sudah berjalan, kemudian imam tetapnya datang terlambat, langsung mengambil alih imam. Nah, dalam keadaan nanti kalau posisi makmum itu nggak ngerti, jahil tentang masalah ini, imamnya naik ke rakaat yang ketiga, padahal makmumnya itu sudah 4 rakaat, ikut naik juga.
sehingga sholatnya 6 rakaat nantinya. Nah, maka dipertimbangkan masalah yang demikian. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, jadi diperbolehkan cuma melihat situasi dan kondisi. Baik. Sehingga ini poin ini, pergantian yang awalnya imam menjadi makmum. Intiqal dari imam menjadi makmum. Jadi kan pertama imam naib, imam pengganti itu sholat bersama jamaah. Berarti kan tatkala takbiratul ihram ini niatnya jadi imam. Di tengah-tengah sholat datang imam aslinya. Datang imam rawatibnya. Langsung imam rawatibnya menjadi imam. Tentunya imamnya ini merubah niatnya di tengah sholatnya, yang tadinya imam menjadi makmum. Yang tadinya imam menjadi makmum, ini boleh. Jadi perubahan niat dari imam menjadi makmum boleh. Dari imam menjadi makmum boleh. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, ini perubahan atau jenis yang kelima. Perubahan niat dari imam menjadi makmum boleh, itu surahnya. Asalnya imam kemudian jadi makmum. Baik, boleh. Kemudian yang keenam, al-intiqal min i'timam ila imamatin. Perubahan niat asalnya makmum menjadi imam. Asalnya makmum menjadi imam. Kalau yang tadi asalnya imam jadi makmum. Jadi asalnya imam dia jadi imam, gambarannya tadi kayak tadi. Di tengah-tengah salatnya imam aslinya datang, maka dia langsung merubah niatnya jadi makmum, diganti imam yang baru di tengah-tengah salatnya. Jadi sekarang ini, asalnya makmum terus jadi imam. Asalnya makmum jadi imam. Ikhwan fillah azakumullah, bagaimana surahnya? Misal imamnya batal, otomatis imamnya nunjuk penggantinya yang ada di belakangnya untuk maju menjadi imam. Berarti kan dia makmumnya di asalnya makmum, di tengah-tengah sholat berubah niatnya jadi imam. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, gambarannya misal ada sekelompok orang yang masuk. Misal ada 5 orang masuk. Sebelum takbiratul ihram, kalau melihat ini, mungkin melihat ini sudah tahiyat kedua. Berarti kita terlambat 2 rakaat. Misalnya kalau itu 4 rakaat sholatnya. Ini ada jamaah bareng-bareng masuk 5 orang. Sepakat. Kalau nanti imamnya salam, kamu jadi imam ya. Ditunjuk 1 orang. Nanti kalau imamnya salam, kita masuk, kita melanjutkan rakaat, kamu nanti maju jadi imam. Sepakat. Baik, menunjuk 1 orang yang nanti jadi imam. Sehingga pas 5 ini masuk ke barisan, kemudian imam salam dari sholatnya, otomatis 5 orang ini melanjutkan sholatnya. Dan orang yang disepakati jadi imam kemudian maju sedikit dari barisan. Atau kemudian serentak 4 orang itu mundur ke belakang agar orang yang ditunjuk tadi jadi imam, dia merubah niatnya, asalnya makmum sekarang jadi imam. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Ini gambaran perubahan niat dari makmum menjadi imam. Sekarang ikhwan fillah azakumullah, gambaran yang pertama, makmum yang gantikan imam karena imamnya batal, nggak ada masalah, ini ma'ruf. Sebagaimana Umar bin Khattab, tatkala beliau tertusuk menjadi imam, kemudian beliau meminta salah seorang sahabat Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan jadi imam. Baik, di tengah-tengah sholatnya. Nggak ada masalah. Sekarang yang kita bicarakan contoh yang kedua. Kalau ada jamaah masuk yang bareng-bareng, kemudian imamnya sudah selesai dan mereka melanjutkan sholatnya, apakah boleh kemudian salah seorang di antara mereka itu menjadi imam di rekan-rekannya?
Nah, ini sesuatu yang mungkin sering dijumpai. Nah, sering kita jumpai misalnya masbuk itu kemudian tatkala banyak yang masbuk, ada yang maju satu. Nah, untuk menjadi imam. Ikhwani fi din, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nah, beliau membawakan ikhtilaf para ulama. Baik, sebagian pendapatnya mazhab Imam Ahmad la yajuz, tidak boleh. Nah, tidak diperbolehkan. Sebagian berpendapat boleh. Nah, pendapatnya mazhab menyatakan boleh. Baik, yang menyatakan tidak boleh karena ini tidak dikenal dari perbuatan salaf. Nah, orang-orang yang masuk kemudian menjadikan satu orang menjadi imam. Setelah di tengah-tengah menyelesaikan sholatnya, ini tidak dikenal dari perbuatan sahabat. Nah, tidak dikenal pula dari perbuatan tabi'in. Baik. Tapi ikhwani fillah jazakumullah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau merajihkan annahu jaizun. Perbuatan itu boleh. Nah, jadi kalau kemudian satu orang maju untuk jadi imam masbuk di tengah-tengah salatnya, boleh kata beliau. Walakin la yambagi li'anna dzalika lam yakun ma'rufan inda salaf. Tapi mestinya enggak perlu dijalankan karena itu enggak dikenal dari perbuatan salaf. Nah, seandainya itu dijalankan sah salatnya. Tapi mestinya enggak perlu dijalankan karena tidak ada contohnya. Nah, ini pendapatnya beliau rahimahullah. Baik. Sehingga al-afdal tarkuh. Nah, jadi yang lebih afdal ditinggalkan. Sehingga kalau kemudian yang masbuk itu tatkala imam salam itu banyak, ya sudah menyelesaikan sendiri-sendiri aja salatnya. Nah, sehingga dari asalnya dia makmum merubah niatnya menjadi munfarid, menjadi sendirian. Nah, tidak kemudian satu orang maju ke depan untuk jadi imam rekan-rekannya. Baik. Mungkin ikhwan fillah jazakumullah kalau makmum masbuknya itu masuknya bareng-bareng mungkin nggak ada masalah. Nah, kalau sekarang makmumnya itu masuknya nggak bareng. Misalnya ada 10 orang masbuknya. Tatkala imam salam berdiri 10 orang jamaah. Nah, yang menyelesaikan sholatnya. Kemudian yang paling kiri, nah, itu orang yang paling sedikit ketinggalannya, mungkin ketinggalan 1 rakaat. Dia maju ke depan, jadi imam. 9 orang jadi makmum. Nah, karena dia tinggal 1 sholatnya, baik 1 rakaat kemudian salam. Berarti yang 9 orang ini masih menyelesaikan sholatnya. 9 orang berdiri. Nah, mungkin yang samping kanannya tadi yang paling kiri ketinggalan 2 rakaat, maju jadi imam lagi. Nah, dia kurang 1 salam, ini sisanya masih kurang sholatnya, berdiri lagi. Nah, yang paling pinggir, baik itu yang lebih sedikit, maju. Demikian terus jadi imamnya estafet. Nah, gantian ini. Nah, itu lebih enggak ma'ruf di kalangan salafun saleh. Nah, maka beliau rahimahullah menyatakan al-aula tarku, al-afdal tarku. Nah, lebih utama ditinggalkan. Seandainya dijalankan boleh dan sah salatnya. Tapi enggak ma'ruf. Nah, tidak ma'ruf di kalangan para sahabat. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, jadi perubahan niat, nah, dari makmum menjadi imam boleh. Baik. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah ada 6 perubahan niat. Baik, ada 6 perubahan niat. Kita ulangi. Min infirad ila i'timam yang pertama. Dari sholat sendirian menjadi makmum. Awalnya dia sholat sendirian, di tengah-tengah sholatnya dia rubah menjadi makmum, boleh. Tadi sudah kita sebutkan, seseorang sholat sendirian, tiba-tiba di tengah dia sedang sholat, datang rombongan mengerjakan sholat jamaah.
Nah, maka dia langsung merubah niatnya menjadi makmum, dia mengikuti jamaah yang baru. Nah, kaifiahnya tadi kita sebutkan, daripada dia sudah ngawali duluan, mungkin sudah dapat 2 rakaat, maka dia salamnya bisa nunggu bareng-bareng atau salam duluan. Baik. Yang kedua, al-intiqal min al-infirad ila imamah. Yang asalnya sholat sendirian, merubah niatnya di tengah sholat menjadi imam. Ini boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW sholat malam, sholat lail, di tengah-tengah beliau sholat, Ibnu Abbas menjadi makmum. Otomatis beliau merubah niatnya, awalnya sholat sendiri, kemudian berubah menjadi imam. Kemudian yang ketiga, minal i'timam ila infirad. Yang ketiga, seorang makmum di tengah-tengah sholat dia merubah niatnya sholat sendirian karena udzur. Nah, karena udzur yang tadi kita sebutkan. Mungkin imamnya kepanjangan, mungkin pula dia mau muntah atau yang misalnya udzur yang syar'i, kemudian dia niat berpisah dari imam menyelesaikan sholat sendirian. Ini boleh. Rabi yang keempat, min imamah ila infirad. Nah, asalnya imam menjadi sholat sendiri. Tadi 2 surah, 2 contoh yang kita sebutkan. Asalnya dia jadi imam, di tengah-tengah sholatnya dia rubah menjadi sholat sendiri. Jadi misal tadi dia punya 1 orang makmum, di tengah sholat makmumnya batal. Nah, otomatis dia menjadi sholat sendirian. Atau di tengah-tengah sholat makmumnya berinisiatif untuk berpisah dari imamnya. Baik. Kemudian al-khamis, min imamah ila i'timam. Dari asalnya dia imam menjadi makmum. Asalnya dia imam menjadi makmum. Tadi kita sudah contohkan, imam pengganti saya menjalankan mengimami sholat, di tengah-tengah sholatnya datang imam aslinya, datang imam rawatibnya. Imam rawatib langsung ganti jadi imam di tengah-tengah sholatnya. Imam yang asalnya imam kemudian merubah niatnya menjadi makmum. Nah, boleh. Kemudian yang terakhir, yang keenam, min i'timam ila imamah. Asalnya makmum menjadi imam. Asalnya makmum menjadi imam. Baik, ini juga tadi kita sebutkan 2 surah, 2 contoh. Yang pertama, makmum yang menggantikan imam yang batal. Yang kedua, makmum masbuk yang sepakat tatkala melanjutkan kekurangan sholatnya menjadikan 1 orang makmum masbuk tadi menjadi imam. Nah, ini al-afdal tarkuh. Baik, surah gambaran yang kedua. Baik, sehingga ikhwan fillah dari apa yang beliau sebutkan di sini, nah, kalau misalnya seorang itu masuk ke masjid dan dia ketinggalan jamaah, masih ada orang yang melanjutkan sholatnya karena masbuk, nah, boleh kemudian dia mengikuti menjadi makmum. Nah, dia mungkin langsung berdiri di samping kanannya mengikuti masbuk. Nah, yang selesaikan sholatnya boleh. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, qala rahimahullah. Setelah beliau sebutkan macam-macam intiqal, wa tabtulu sholatu ma'mum bi butlani sholati imamihi fala istikhlaf. Kata Malik rahimahullah, sholatnya makmum itu batal dengan batalnya sholatnya imam dan tidak ada penggantian imam. Nah, ini pendapatnya mazhab. Jadi kalau imam batal itu nggak bisa digantikan. Imam batal ya batal semuanya, makmumnya batal semuanya. Nah, ini pendapatnya mazhab. Baik, pendapatnya walid. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah, sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam. Kalau imamnya batal, ya batal makmumnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Tiga ikhwan fillah azakumullah yang menunjukkan sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam. Misal, nah, tatkala ada makmum masbuk pada sholat maghrib, jamaah dapat 1 rakaat sholat maghrib, datang makmum masbuk. Nah, kemudian jadi makmumnya ini masuk ke rakaat yang kedua. Pas rakaat yang kedua tentunya jamaah
tahiyat awal. Nah, makmum masbuk ini kan baru 1 rakaat. Tapi dia ikut tahiyat awal, nggak mungkin kan dia berdiri sendirian. Nah, karena dia ngikuti imam. Nah, dia akhirnya tahiyat awal bersama jamaah. Baik. Kemudian berdiri jamaah menjalankan rakaat yang ketiga. Nah, rakaat ketiga kemudian tahiyat akhir. Baik. Makmum masuk, ini sholat yang kedua, rakaat yang kedua juga ikut tahiyat. Nah, kemudian salam imamnya, dia berdiri kurang 1, melanjutkan rakaat yang ketiga, nanti juga diakhiri dengan tahiyat akhir, sehingga sholatnya setiap rakaat ada tahiyatnya. Nah, rakaat pertama ada tahiyatnya, rakaat kedua ada tahiyatnya, rakaat yang ketiga juga ada tahiyatnya. Kenapa? Ngikuti imam. Nah, ini menunjukkan sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam. Nah, sehingga pendapatnya mu'alif, pendapatnya mazhab, kalau imamnya batal, ya batal semuanya makmumnya. Nah, contoh yang lainnya, saya sutroh. Nah, sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Nah, tidak dicontohkan kemudian setiap jamaah itu bawa sutroh sendiri-sendiri, enggak. Cukup sutrohnya imam. Nah, sehingga kalau makmum itu depannya dilewati perempuan yang baligh misalnya, enggak batal selama sholatnya imam tidak dilampaui perempuan yang baligh. Nah, tapi kalau kemudian dilampaui, batal semuanya. Ini menunjukkan kaitan antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Jadi sutrahnya imam itu jadi sutrahnya makmum. Nah, tapi ikhwan fillah azakumullah, fenomena yang terjadi, yang mungkin kadang kita lihat, masih ada di kalangan kita itu makmum yang pakai sutroh. Nah, padahal sutrohnya makmum itu sutrohnya yang dipakai imam. Nggak perlu makmum itu pakai sutroh. Nah, nggak ada contohnya. Nah, kira-kira didapati nggak makmum yang pakai sutroh? Makmum posisi dia makmum, bukan munfarid. Makmum ini masih ada imamnya. Imamnya belum selesai sholatnya, tapi dia pasang sutroh. Nah, kira-kira pernah dijumpai enggak? Nah, sering. Nah, makmum masbuk yang dia malas untuk maju cari sutroh nanti kalau imamnya salam. Nah, menyiapkan bangku, sutroh di depan. Padahal dia makmum. Kalau ditanya mana dalilnya, nggak ono dalilnya. Nah, yang ada itu sutrohnya imam, sutrohnya makmum. Nah, nggak ada masuk itu bawa sutroh sendiri-sendiri. Nggak ada. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Kalau ditanya, ini sebagai apa ini? Nanti sutrohnya untuk nanti. Nah, kalau sekarang posisi dia itu jadi makmum, kecuali kalau sutrohnya disimpan dulu. Nah, kalau jadi ya imam salam, dia munfarid, langsung dipasang sutrohnya kayak gitu. Sekarang enggak, dia masuk jadi makmum langsung dipasang sutrohnya. Nah, imam punya sutroh, makmumnya juga punya sutroh. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sehingga kalau nanti lihat, tanyakan, ada dalilnya enggak? Nah, pasti enggak ada. Pasti yakin enggak bisa bawakan dalilnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kalau misalnya malas maju karena terlalu jauh dari tembok, itu sudah enggak perlu maju. Nah, imam salam, kita berdiri kok terlalu jauh, sudah berdiri di situ. Nah, enggak perlu kemudian cari pasang sutroh, jadi nyimpan sutroh, enggak perlu. Nah, sudah berdiri aja di situ. Tinggal kalau ada orang lewati ditahan, dicegah sholat. Kalau memang di depan satu langkah itu ada sutroh, maju, atau ke samping kanan, samping kiri, atau mundur itu. Kalau mungkin memerlukan 5 langkah, wes kaduan, nanti orang melihat itu orang sholat atau jalan-jalan. Nah, ya sudah berdiri aja di situ. Nah, sholat ada yang lewat, segar. Baik. Jadi nggak susah-susah, nggak perlu nyiapkan sutroh. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Dan juga ikhwan fillah azakumullah juga dibicarakan tentang terkadang ada mungkin takmir masjid yang semangat menghidupkan sunnah, membuat banyak sutroh, menyiapkan banyak sutroh. Jadi pesan sutroh. Nah, jadi kayak cagak-cagak itu disiapkan. Nah, untuk apa ini? Untuk sutroh. Orang kalau sholat bawa sutroh, ngambil sutroh satu. Nah, baik. Alhamdulillah,
asar yang ada. Nah, para sahabat itu kalau masuk masjid mereka mencari tiang-tiang masjid. Nah, mencari tiang-tiang masjid, mencari tembok. Nah, gak kemudian bawa sutra sendiri-sendiri, enggak. Nah, cari dekat tembok, dekat tiang, dijadikan sutra. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ya ikhwan fillah azakumullah. Nah, menurut pendapatnya muallif rahimahullah, baik, karena sholatnya makmum itu berkaitan dengan sholatnya imam, kalau imamnya batal, makmumnya juga batal. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, dalam perkara sunnah demikian pula. Nah, kalau kemudian baik imam itu tidak menjalankan sunnah, tidak boleh kemudian makmum menjalankan sunnah. Misal imam dari sujud yang kedua naik ke rakaat yang kedua, itu langsung berdiri, nggak pakai duduk istirahat, langsung berdiri. Nggak boleh kemudian makmum menyelisih. Nah, makmum duduk dulu baru berdiri, nggak boleh. Nah, karena itu menyelisih imam. Nah, meskipun makmum beranggapan itu sunnah. Nah, kalau kemudian imam tidak menjalankan karena posisi dia sebagai makmum, dia tidak bebas menjalankannya. Nah, dia tidak boleh duduk istirahat. Nah, melihat imamnya demikian, langsung berdiri tanpa duduk istirahat. Nah, karena nanti ada senggang waktu nantinya yang kelihatan berbeda antara imam dengan makmum, berbeda. Kalau kemudian sunnah-sunnah baik yang tidak kelihatan perbedaannya, perbedaan masalah ketinggalannya. Misal, Syafi'i rahimahullah mencontohkan, nah, kalau imam setiap tahiyat akhir yang di situ salam setelahnya itu duduknya tawarruk, nah, tapi makmum itu berpendapat, nah, sholat itu hukum asalnya duduk iftiras yang 2 rakaat. Nah, maka tatkala imamnya duduk tawarruk, dia meyakini iftiras, maka dia iftiras, tidak mengikuti imam. Dan ini bukan termasuk menyelisih imam. Nah, karena bentuk perbedaan duduk itu tidak bisa ketinggalan dia. Beda kalau nanti ini duduk istirahat, imamnya langsung. Nah, ini naik, ini masih duduk. Kalau ini kan nggak ada yang ketinggalan, cuma hay'ah, bentuk duduknya aja yang beda. Dan ini kata beliau rahimahullah bukan termasuk menyelisih imam. Nah, kita tetap misalnya yang berpendapat iftiras, imamnya tawarruk, tetap iftiras meskipun imam tawarruk, bukan termasuk menyelisih imam. Baik, ini ikhwani fillah azakumullah, ini pendapatnya beliau. Nah, sehingga perkara-perkara yang tidak menyebabkan makmum itu terlambat mengikuti imam, maka dia bukan termasuk penyelisihan. Tapi kalau perkara-perkara sunnah yang dia jalankan menyebabkan dia terlambat mengikuti imam, maka nggak boleh sunnah itu dijalankan. Nah, karena dia akhirnya nanti menyelisih imam dengan sunnah yang dia jalankan. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah. Baik. Juga dalil yang dibawakan yang menunjukkan makmum itu sholatnya berkaitan dengan sholatnya imam. Imam itu menanggung bacaan surat ba'dal Fatihah. Nah, dan disunnahkan setelah suratul Fatihah membaca surat selain Al-Fatihah. Tapi bagi makmum enggak. Kalau dia sebagai makmum sudah ditanggung oleh imamnya yang baca, makmumnya enggak. Nah, makmum hanya baca suratul Fatihah, tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, enggak. Setelah Al-Fatihah tidak dibaca, tapi imam yang baca. Ini menunjukkan baik salatnya imam dan makmum itu berkaitan. Baik, sehingga ikhwani fillah azakumullah, ini beberapa dalil baik yang kemudian dijadikan muallif sebagai sandaran, baik bahwasanya salat kalau imam itu salatnya batal, maka batal semua makmumnya. Tapi ikhwani fillah azakumullah, ini pendapat yang dhaif. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau
berpendapat lain. Nah, bahwasanya batalnya imam itu tidak menjadikan batalnya semua makmumnya. Baik. Dan ini pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, baik. Sebagai tadi kita sebutkan, Umar bin Khattab tatkala salat subuh beliau tertusuk. Nah, beliau kemudian digantikan oleh Abdurrahman bin Auf, menunjukkan adanya pergantian dari imam ke makmum. Nah, tatkala batal imamnya itu digantikan oleh makmum, bukan kemudian semuanya bubar, tidak. Nah, tapi tetap berlanjut sholatnya makmum. Ini menunjukkan kalau imamnya batal, saya tidak batal sholatnya makmum. Demikian pula ikhwan fillah azakumullah. Nah, kalau misalnya setelah sholat imamnya baru tahu, wah tadi lupa belum mandi janabah misalnya, padahal imam tadi. Nah, terus bagaimana? Apakah terus dia wara-wara ke jamaah? Ayo sholat lagi, tadi nggak sah. Nah, saya tadi belum sholat, belum mandi janabah. Enggak, yang ulangi ya imamnya sendiri yang ulangi, makmumnya ya tetap sah makmumnya. Nah, nggak ada kaitannya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Naam, ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, beliau Nafsusaimi rahimahullah diantaranya membawakan asar. Naam, Utsman bin Affan shalla bin nas wa huwa junubun nasiyan. Utsman bin Affan pernah ngimami salat dan beliau lupa dalam keadaan junub. Nah, fa'ada Utsman bin Affan mengulangi salatnya, walam yu'idu, dan jamaah tidak mengulangi salatnya. Nah, jamaah tidak mengulangi salatnya. Baik, menunjukkan jamaah tetap sah. Baik, imamnya mengulangi salatnya. Ini kalau makmumnya nggak tahu. Nah, kalau makmumnya tahu yakin ini imam ini junub tapi belum mandi, nah, dia tetap mengikuti, ya nggak sah sholatnya. Nah, kalau dalam keadaan makmum itu nggak tahu keadaannya, itu privasi, urusan pribadi itu. Nah, nggak layak untuk dipublikasikan masalah mandi janabah itu. Nah, dia memang nggak tahu, nah terus mengikut jamaah ternyata imamnya junub tadi, saya tetap sah sholatnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Nah, ini akhir dari bab syurutis shalah. Naam. Kemudian setelahnya masuk bab sifatus shalah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan kita yang datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam.